Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa mawalah. Terima kasih atas respon Anda semua ya untuk pelaksanaan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, pada hari ini kita masuk kepada pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit mengenai arti penting dari sebuah ilmu kewirausahaan dan bagaimana posisi sebuah wirausahawan dalam hal ikut serta membantu pemerintah dalam meminimalkan angka pengangguran. Ya, minggu lalu sudah saya suguhkan begitu banyak data dari Badan Pusat Statistik, terutama dalam hal jumlah pengangguran yang sangat banyak dan potensi-potensinya juga sangat tinggi, sehingga di situ membuka pemahaman kita bahwa entrepreneur itu sangat penting, ya, sangat penting untuk banyak ya, di Indonesia ini jumlahnya. Baik, pada hari ini saya akan membahas mengenai sebenarnya apa itu kewirausahaan ya. Jadi kita mau memahamkan diri kita dulu, apa sih kewirausahaan itu, begitu ya. Kemudian apa saja faktor-faktor yang terkait dengan itu, ditambah lagi bagaimana sebenarnya seorang wirausahawan atau entrepreneur. Baik, kembali saya ingatkan silakan matikan mic-nya terlebih dahulu, ya, niken-nya. Oke, baik. Kata kewirausahaan itu sebenarnya adalah padanan kata, ya, padanan kata yang berasal dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian dalam bahasa Jerman ada lagi dikenal dengan Unternehmer. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan Ondernemen, ya. Sedangkan di Indonesia itu dikenal dengan kewirausahaan. Nah, kata entrepreneur sendiri itu berasal sebenarnya dari bahasa Perancis, ya, yaitu entreprendre, ya, yang berarti petualang. Jadi makna asal kata entrepreneur atau kewirausaha itu sebenarnya bermula dari bahasa Perancis, yaitu entreprendre yang artinya adalah petualang. Nah, bisa juga diartikan sebagai pengambil risiko, ya. Kemudian diartikan juga sebagai kontraktor. Kemudian diartikan juga, ini yang paling tepat adalah diartikan sebagai pengusaha atau orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu. Nah, kemudian bisa juga diartikan sebagai pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Ya, jadi maknanya cukup banyak ya, tinggal kita nanti menyesuaikan. Kemudian istilah entrepreneur itu diawali dari seorang pakar yang bernama Richard Cantillon, ya. Richard Cantillon pada tahun 1755 yang mengatakan bahwa entrepreneurial is an innovator, an individual developing something unique and new, ya. Nah, istilah ini kemudian dipopulerkan oleh seorang ekonom yaitu J.B. Say pada tahun 1803 untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu mengelola sumber daya manusia dan sumber daya yang lain yang dimiliki secara ekonomis, ya, atau dalam hal lain disebut dengan efektif dan efisien. Nah, wirausaha
sebagai subjeknya ya, wirausaha. Kemudian ilmunya dikenal dengan kewirausahaan. Orang yang melaksanakan disebut dengan wirausahawan gitu. Nah, wirausaha ini melakukan proses yang disebut dengan creative destruction ya, untuk menghasilkan suatu nilai tambah atau added value guna menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Ini yang seperti saya sampaikan di awal pada tugas Anda itu, yaitu bagaimana Anda menciptakan atau membuat satu produk ya, suatu barang yang berasal dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai, atau sesuatu yang bernilai rendah menjadi bernilai tinggi. Ya. Nah, ini adalah salah satu ciri wirausaha. Ya. Salah satu cirinya. Jadi kalau orang mampu ya membuat seperti itu, sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai, atau bernilai rendah menjadi bernilai tinggi, maka dia sudah melakukan satu tindakan yang merujuk kepada ilmu kewirausahaan. Nah, Anda mungkin pernah mendengar dulu ya bahwa wirausaha ini dulu dikenal dengan istilah wira swasta ya. Ini ada sedikit perbedaannya. Kemudian sekarang wira swasta itu sudah hampir tidak terdengar. Mohon dimatikan, gitu masuk langsung matikan mic-nya ya. Ya, kemudian amankan tolong orang-orang di sekitar Anda, seperti baby kita, jangan sampai ada orang yang nungging-nungging di belakang Anda. Ya, nggak enak kali dilihat itu. Ya, tolong amankan posisi dulu ya. Ini saya sedang belajar nih. Ini apa yang terjadi di tempat Anda ini nampak kami. Ya, tadi nampak terlihat tuh ada orang yang nungging, masya Allah, entah laki-laki entah perempuan nggak ngerti lah. Ya, oke baik, amankan, cari tempat yang aman, yang nggak diganggu. Kalau bisa jangan dekat kamar mandi, karena kalau dekat kamar mandi bahaya. Lewat orang nanti pakai anduk, itu kan gawat kita. Soalnya ini direkam ini. Oke baik, ya kita lanjutkan ya. Tolong ya, amankan, kondisikan ya. Ya, jangan ada lagi yang lewat-lewat. Oke baik. Tadi saya katakan dulu orang mengenalnya itu dengan istilah wira swasta. Jadi kalau orang ditanya misalkan apa kerjaannya, dia nggak bekerja di perusahaan, bukan PNS, bukan tentara, bukan TNI, ya, bukan polisi dan lain sebagainya. Biasanya dia kerja mengusahakan kerjaannya sendiri atau berwirausaha, itu disebut dengan wira swasta. Di KTP itu ada itu wira swasta gitu. Nah, wira swasta ini sedikit berbeda dengan wirausaha ya. Nah, apa wira swasta? Wira itu sama-sama ada kata wira di depannya, wira. Wira swasta, wira usaha. Wira itu artinya sendiri ya. Wira itu sendiri artinya, maknanya sendiri. Kemudian dia juga bermakna berani gitu loh. Ini orang yang berani gitu kan, walaupun dia sendiri gitu. Itu arti wira. Jadi wira swasta, wira usaha. Wira artinya berani atau sendiri atau berani, atau maknanya juga bisa pejuang. Kemudian bisa juga gagah gitu. Jadi menunjukkan seorang yang berani, yang suka berjuang, yang gagah gitu loh. Ya, walaupun kadang nggak tampan ya, atau nggak keren ya, tapi dia punya keberanian, punya sikap pejuang, dan dia gagah. Gagah itu artinya posturnya itu seperti tinggi tegap gitu kan, nampaklah dia semacam gagah. Kalian udah tahu lah kayak mana gagah itu ya kan. Nah, kemudian wira swasta ini sebenarnya katanya wira hasta sebenarnya, bukan wira swasta. Swasta itu sebenarnya penulisannya wira hasta. Hasta itu artinya tangan gitu. Tangan. Nah, artinya wira swasta itu adalah berani sendiri
ya membuat sesuatu dengan tangannya. Jadi kalau misalkan orang dia bekerja sebagai pembuat kerajinan bambu misalkan, membuat keranjang dari bambu dengan tangannya, itu disebut dengan wira swasta gitu. Nah, kemudian kalau wirausaha sama, wira tadi artinya sudah saya jelaskan. Nah, kalau usaha itu ya usaha. Nah, maknanya adalah orang yang berani mengusahakan sendiri pekerjaannya. Itu wirausaha. Nah, wirausaha ini diartikanlah sebagai pengusaha. Artinya orang yang mengusahakan suatu pekerjaan atau usaha sendiri. Nah, jadi orang yang mengusahakan usahanya sendiri, mencari kehidupan ya dengan cara membuat satu usaha, dan usaha itu milik dia sendiri ya. Kata kuncinya milik dia sendiri ya, bukan milik orang lain. Jadi kalau Anda saat ini sekarang bekerja di satu usaha misalkan, katakanlah usaha kreatif misalkan membuat sesuatu, tapi itu bukan milik Anda, milik orang ya, sama Anda namanya juga pekerja atau karyawan. Intinya mau besar mau kecil usaha itu milik dia sendiri. Makanya kalau almarhum Bob Sadino, seorang pengusaha entrepreneur yang sangat sukses tapi dengan berbagai kontroversialnya, dengan gayanya yang eksentrik ya, seorang yang sudah tua ya. Kalau Anda pernah lihat televisi, dia kalau hadir di televisi diwawancarai cukup pakai kemeja tangan pendek, kemudian pakai celana jeans pendek kayak hot pants kayak gitu. Tapi celana jeans. Pernah nengok ya? Di dalam beberapa acara televisi dia dipanggil ya, dengan gayanya yang nyeleneh itu dia mengartikan sebuah entrepreneurship itu dengan simple. Dia sering mengatakan ya, untuk memotivasi orang-orang yang belajar kepada dia bahwa sekecil apapun usaha kita, kita adalah bos gitu loh. Ya, sebesar apapun perusahaan tempat kita bekerja, ya sama aja kita itu tetap bawahan. Nah, artinya untuk menjadi seorang atasan, pimpinan itu ya dimulai saja dengan membuat satu usaha, walaupun kecil. Ya, satu usaha kecil hanya mampu mempekerjakan satu orang misalkan atau dua orang misalkan. Nah, artinya Anda sudah pimpinan, Anda sudah atasan, Anda sudah bos. Ya, karena Anda itu ya memimpin atau mengarahkan dua orang pekerja. Kalaupun tidak ada orang lain yang Anda pekerjakan, Anda juga tetap bos. Ya, bos bagi diri Anda sendiri gitu loh. Artinya dia tidak diperintah oleh orang lain. Nah, ini sangat pas dengan karakter-karakter manusia yang nggak suka diperintah orang. Jadi entrepreneur itu menjadi seorang wirausahawan itu, ini sebenarnya cocoknya bagi orang-orang yang sedikit agak-agak sedikit bengal bukan bengal ya, artinya dia itu punya prinsip yang kuat, kemudian dia itu tidak mudah percaya sama orang lain ya kan. Kemudian dia punya punya pemikiran yang memang selalu harus dikedepankan. Nah, kalau orang punya karakter seperti ini biasanya jarang mau untuk diperintah-perintah gitu. Nah, kalau nggak mau diperintah orang lain, ya carilah kerjaan sendiri kan, carilah usaha sendiri yang Anda bisa memerintah. Karena ada tipe orang itu dia suka memerintah, suka kali memerintah orang. Ya, Anda lihat saja dalam lingkungan Anda. Misalkan kalau Anda itu masuk organisasi remaja masjid, apalah segala macam. Lihat aja kalau ada orang yang suka merintah-merintah gitu. Itu pasti dia nggak suka diperintah. Karena dia sudah merasa bahwa diri dia seorang pimpinan gitu. Nah, orang yang seperti ini cocok punya usaha karena dia bisa mengarahkan orang lain. Nah, kalaupun misalkan dia bekerja di tempat yang di tempat perusahaan, di satu perusahaan yang bukan milik dia, pasti posisi dia tuh pinginnya menjadi atasan. Minimal atasan yang bisa memerintah orang lain gitu. Tapi nggak mau yang kalaupun dia mau diperintah, yang merintah dia itu yang punya gitu loh.
Nah, dia seperti manajer dan lain-lain. Gitu. Nah, Anda kalau memang punya seperti itu, karakter seperti itu, nah ini perlu Anda perdalam tentang entrepreneurship, tentang kewirausahaan, dan menjadi seorang wirausahawan nanti. Ya, saya punya adik, ya, punya adik yang punya karakter seperti ini. Dimasukkan kerja di tempat orang 1 hari udah keluar dia. Dah. Kemudian dimasukkan lagi, ngelamar lagi ke sana, diterima. Kemudian baru 2 hari kerja, belum lagi sebulan udah keluar dia. Ditanya kenapa? Hah? Nggak suka aku sama bosnya itu. Merintahnya suka-sukanya aja. Nah, saya bilang kalau nggak suka diperintah, kau harus buat usaha sendiri. Yang kau bisa memerintah diri sendiri atau memerintah orang lain. Kalau memang kau nggak bisa diperintah. Ya akhirnya apa? Akhirnya saya bantu buatkan usaha, ya, join kami, usaha saya dia yang menjalankan, kan gitu kan. Nah, akhirnya dia usaha sendiri. Nah, alhamdulillah kehidupannya menjadi apa namanya? Menjadi semakin lebih baik lah ya, semakin lebih baik. Itu dia ya. Jadi kalau kita mau ambil satu pendapat dari pakar, yaitu menurut Peggy Alambing, ya, dan Charles R. Quayle, yang mengatakan kewirausahaan itu adalah, ya, dalam bukunya Entrepreneurship tahun 1999, yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif, ya, yang membangun satu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya, saya ulangi, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, beliau mengatakan, oh maaf sebentar ya. Oke, maaf ya, tadi ya ada pekerja yang sedang memperbaiki fakultas ya, jadi ada suara sedikit, suara orang bekerja ya. Nah, saya lanjut. Beliau mengatakan bahwa setiap wirausahawan atau entrepreneur yang sukses itu pasti memiliki 4 unsur pokok. Ada 4 unsur pokok ya yang dimiliki oleh setiap wirausahawan atau entrepreneur. Nah, mudah-mudahan keempat unsur pokok ini ada pada diri Anda, ada pada diri Anda semua, sehingga nanti akan muncullah, nah ini sosok-sosok entrepreneur yang bisa dibina, diasah kemampuannya supaya menjadi seorang entrepreneur. Nah, apa saja keempat unsur pokok itu? Yang pertama adalah kemampuan. Dia memiliki kemampuan. Nah, kemampuan ini hubungannya dengan apa? Kemampuan ini hubungannya dengan IQ dan skill. Intelligence quotient. Kecerdasan ya. Nah, jadi unsur pokok pertama adalah dia memiliki kemampuan yang berhubungan dengan IQ dan skill, ya. Nah, di dalam kemampuan IQ dan skill ini masuklah di dalamnya misalkan kemampuan dalam membaca peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan dalam bernegosiasi. Yang ketiga, kemampuan mengelola. Dan yang keempat adalah kemampuan menjual. Nah, kemampuan dalam ilmu kewirausahaan yang sebagai 4 unsur pokok yang dimiliki oleh seorang wirausahawan tadi adalah kemampuan yang kaitannya dengan IQ dan skill. Ini memiliki 4 kemampuan turunan ya. Kemampuan membaca peluang, kemampuan berinovasi, maaf ya, bukan bernegosiasi. Kemampuan membaca peluang, kemampuan berinovasi,
kemudian kemampuan mengelola dan kemampuan menjual. Nah, kalau keempat kemampuan ini tidak dimiliki, ya ini tentunya ya sulitlah menjadi seorang entrepreneur kan. Nah, kemudian apalagi unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu unsur keberanian. Ini yang membedakan dengan seorang karyawan dengan seorang wirausahawan. Karyawan dan wirausahawan itu salah satu yang membuat mereka berbeda adalah kata keberanian. Ya, kalau karyawan ya dia bekerja, ada satu zona nyaman yang dia miliki. Dalam hatinya begini, enak kerjalah jadi karyawan, ya kan? Kerja kita bagus, ya nanti tiap bulan dapat gaji. Gak usah kita mikir-mikirkan untung rugi. Yang penting bagus aja kita kerja, jangan ngelawan sama bos, jangan jangan buat kesalahan, ya. Pokoknya bos itu senang, perusahaan senang, ya tiap bulan kita dapat gaji, nanti dapat bonus lagi, ya kan? Ya begitu saja tiap bulan, tahun, sampai bertahun-tahun dia bekerja. Itu kan nyaman namanya kan? Itulah zona nyaman, enak gitu. Dia nggak mikirkan kan untung ruginya kan dia nggak pikirkan. Yang mikirkan untung rugi kan pengusahanya kan, sama manajernya. Artinya wirausahawan ini siapa? Pengusahanya yang punya usaha tadi. Dia yang berpikir bagaimana mengelola segala macam supaya itu punya keuntungan kan gitu. Nah, kalau yang bekerja, dia nggak terlalu mikirkan itu. Yang penting apa yang disuruh dia, pekerjaan yang diberikan kepada dia ya dikerjakannya. Dia bagian apa misalkan bagian SDM, ya dia ngurus SDM. Sudah ada SOP-nya, sudah ada ketentuan-ketentuannya, dia tinggal jalankan. Di bagian pemasaran, dia tinggal memasarkan. Perkara untung nggak untung nanti ya urusan nanti. Paling supaya dia supaya dia punya target, ya diberikanlah target kepada dia kan gitu kan. Nanti kalau dia nggak capai target, nggak dapat dia bonus, gaji bulanan dia dapat gitu kan. Ya nyaman gitu, yang penting bagus saja kerja. Tapi kalau seorang wirausahawan, entrepreneur, dia nggak gitu. Tidurnya mungkin nggak senyaman seorang karyawan ya. Dalam hal memperjuangkan ya, dalam hal menuju kepada kesuksesan. Ya. Tapi kalau sudah sukses, seorang wirausahawan itu ya dia paling nyaman tidurnya, paling enak tidurnya, tinggal menikmati. Tapi dalam hal menuju sukses tadi, ya, ataupun dia memang dalam kaitan usahanya itu memang butuh tiap hari harus betul-betul dikelola dengan baik. Ya sulit memang. Dia memikirkan besok kayak mana ini besok kalau kayak gini ini pasti rugi nih. Nanti kalau kita lakukan seperti ini pasti rugi gitu loh kan. Tiap hari berpikir, tiap hari berinovasi, tiap hari mikirkan apa kreativitas selanjutnya, bagaimana mengelola orangnya, bagaimana mengelola modalnya dan lain sebagainya. Dia berpikir terus. Nah, butuh keberanian untuk itu, apalagi di situ ada yang namanya risiko. Apa risiko satu usaha? Rugi. Kan begitu kan. Bagaimana supaya jangan rugi? Nah, ini kadang yang banyak orang tidak mau mengambil risiko ini. Apa buat usaha? Ya kalau nanti untung, kalau rugi, macam mana? Habis modal kita. Ya udahlah, bagus jadi karyawan aja, gitu kan. Nah, makanya apa yang dituliskan di sini bahwa salah satu 4 unsur pokoknya setelah kemampuan tadi adalah keberanian. Inilah yang membedakan antara seorang karyawan dengan seorang entrepreneur. Ya, punya keberanian. Nah, kaitannya adalah hubungannya adalah keberanian dalam bentuk EQ, emotional quotient, dan mental. Mental seorang karyawan dengan mental seorang entrepreneur itu jauh berbeda. Kalau karyawan dalam menyelesaikan satu permasalahan, ya, ada solusi dari problem yang harus diselesaikan. Kalau seorang karyawan ya gampang aja, tinggal tunggu aja apa kata atasan. Apa kata atasan, macam mana caranya, ya udah nanti dilaksanakannya.
Mana ikut dia berpikir. Paling kalau dalam rapat ditanyalah sama bosnya, sama manajernya atau sama pengusahanya, ini macam mana nih? Ada masalah kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya tukar pikiran. Lebih banyak pun kadang yang diam. Nggak menyampaikan pendapat. Ya kan? Yang mikir siapa? Pengusahanya yang mikir. Gitu loh. Nah, kalau seorang entrepreneur, orang wirausahawan itu mentalnya itu, ini mental kalau mental tempe, mental kerupuk itu kan keras kalau kering kan, ya kan? Tapi kalau dia itu udah kena air, kan lembek kan, nah itu mental kerupuk. Kalau seorang wirausahawan mentalnya kerupuk, udah selesai sudah. Baru kena permasalahan jualan kecil-kecilan misalkan. Yang sekarang lagi booming tuh es boba misalkan. Jualan es boba di mana-mana muncul kayak jamur. Di pinggir pasar es boba. Padahal itu artinya bubble. Ya, bahasa Inggris bubble artinya bulat-bulatan itu. Ya, orang Indonesia nggak pandai bilang bubble, dibilangnya boba. Nah, itu muncul. Nah, ada orang memang dia latah. Ada yang banyak orang jualan itu, dia jual itu. Ini salah sebenarnya. Ya kan? Orang jual es boba, dia ikut-ikutan jual es boba. Ya kan? Keluar dia modal. Artinya apa? Akan banyak pesaing, kan begitu. Kalau saya sih lebih bagus apa yang belum ada di situ itu yang saya jual. Kalau saya. Kenapa? Karena kita akan jadi pemain tunggal. Kalaupun misalkan setelah kita ada orang lain jadi pemain ikutan, kita udah lebih dikenal dengan dia dari dia. Saya pernah buka usaha es pisang hijau. Saya keliling-keliling kota Medan, jarang saya menemukan produk es pisang hijau ya dalam bentuk es gitu kan. Nah, kita dijual di beberapa tempat, nggak ada kita lihat di kota Medan. Kalaupun ada satu jauh. Nah, saya ambil itu. Saya buat usaha itu. Walaupun sekarang sudah tidak lagi karena memang orang-orang yang saya bina untuk itu sama mentalnya tadi masih mental kerupuk ya. Ya, saya sebagai pemodal ketika itu, saya sebagai investor. Nah, saya buat usaha itu digemari, artinya direspon dengan baik oleh masyarakat. Banyak yang mengikuti. Nah, itu lebih baik daripada kita tengok orang. Usaha dia banyak itu banyak yang beli. Udah kita buat aja itu juga yuk. Nah, ini salah. Salah. Gitu loh. Jadi kalau jadi pengikut itu nggak bagus sebenarnya kalau dalam usaha. Bagus kita menciptakan. Atau dia ada usaha yang betul memang sudah booming, banyak di mana-mana. Kita bukan mengikuti, tapi kita modifikasi. Amati, kita tiru, kemudian kita modifikasi. Kita buat gaya kita sendiri. Nah, ini masih bisa lah ini bertahan. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, jadi keberanian. Keberaniannya itu dalam apa? Yang pertama, keberanian dalam mengatasi ketakutannya. Apa ketakutan terbesar dari seorang wirausahawan, entrepreneur? Ketakutannya adalah bangkrut, rugi. Itu ketakutan terbesarnya. Ketakutan tidak, kalau dia menjual satu produk, ketakutan produknya tidak dibeli oleh orang. Itu takut betul dia. Ya, kalau dia jualan kemudian ya udah nunggu 1 jam, 2 jam, nggak ada yang beli. Itu terasa itu dalam dirinya ada ketakutan luar biasa. Macam mana lah dagangan ini nanti? Rugi lah aku dia, aduh sayang lah ini nggak bisa dimakan lagi atau besok nggak bisa dijual lagi. Ya, itu ketakutan luar biasa itu. Nah kalau entrepreneur nggak dia berani. Yang penting kita usaha, ya, kemudian nanti kita lihat saja. Kalaupun misalkan hari ini tidak laku, besok kita coba lagi. Hari ini nggak laku, kita pelajari. Apa hari ini yang membuat nggak laku itu? Itu ada studinya, studi kelayakannya.
Ya, memang ada sebelum kita buat usaha dan namanya studi kelayakan bisnis. Kita lihat ya, analisis SWOT-nya, kekuatan, kelemahan, peluangnya, opportunity-nya, hambatan-hambatan atau threat-nya, ya kita lihat. Jadi orang yang punya keberanian dalam usaha, ya, ciri seorang entrepreneur itu ketika dia gagal di awal, rugi, nggak laku, dia nggak langsung balik badan, nggak langsung ya udahlah kalau kayak gini, udah nggak usah lah jualan lagi, percuma penjualan, nggak laku. Ah, salah kalau ini berarti mentalnya kerupuk tadi. Nah, tapi dia pelajari, ini kenapa sampai nggak laku? Paling kualitas sudah bagus, sudah enak, tapi kenapa sampai nggak laku? Dipelajarinya terus menerus sampai ketemu satu masalah dan dia selesaikan masalah itu. Dan tetap dia bertahan. Nah, itu keberanian yang dimaksud. Kemudian keberanian dalam mengendalikan risiko. Ya, risiko usaha itu luar biasa. Yang satu tadi rugi tadi, ya kan? Ya, risiko kualitas menurun, risiko orang tidak mau membeli punya kita, risiko persaingan. Ada orang yang tidak senang dengan usaha kita, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sportif, ya, main kasar, main halus, biasa itu, ya. Tapi saya nggak sarankan bagi Anda itu kalau Anda mau buat usaha nanti Anda pergi ke dukun, kemudian buat jimat, ya, bagaimana supaya laku, pakai jin, pakai kuntilanak, gundurwo, dipasang di steleng, dipasang di di panci segala macam. Ya, kemudian kalau jualan bakso, baksonya itu taruh celana dalam segala macam, nggak ada itu semua itu. Ya, walaupun misalkan itu berlaku itu hantu itu semua berdosa, nggak boleh. Ya, jadi jadilah entrepreneur yang syar'i lah, yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Nggak usah. Nah, tapi kadang di lapangan ya kita dihantam seperti itu, ya kan, diguna-guna segala macam. Ya, taat aja lah kepada Allah, kan, berdoa, ya, sering zikir, baca Al-Quran, hilang itu semua nanti. Nah, tapi jangan langsung, udahlah, ini usahaku ini udah diguna-guna ini, udah gak usah jualan lagi kita. Nggak salah, itu salah, nggak bisa seperti itu. Risikonya banyak ya, risikonya banyak. Kemudian keberanian dalam keluar dari zona kenyamanan. Saya sudah jelaskan zona nyaman tadi apa, ya. Keluar dari situ, ya. Bagaimana dia akan bangga menjadi seorang entrepreneur tanpa harus diperintah, kemudian bahkan dia mempekerjakan orang lain. Yang ketiga, unsur pokok yang harus dimiliki adalah keteguhan hati. Ini kaitannya dengan bagaimana dia tiap hari memotivasi dirinya. Nah, keteguhan hati ini kaitannya dengan yang pertama adalah persistence atau keuletan, ya, atau pantang menyerah. Ini keteguhan hati, pantang menyerah. Kemudian keteguhan hati dalam keyakinan. Kita harus afirmasi setiap hari diri kita, yakin kita bahwa ini usaha akan sukses, 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 sukses. Tiap hari ngomong sukses, tiap hari ngomong sukses, 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 sukses. Jadi di otak kita itu hanya ada sukses. Dan itu nanti yang akan diberikan kepada kita. Ya, perkataan itu kan doa. Doa itu mengirimkan sinyal-sinyal kepada semesta alam, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan sukses, 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 maka Allah akan berikan kesuksesan itu. Tapi kalau alah rugi lah ini, alah nggak ada yang beli, alah hujan pula apa, entah kenapa lah pula hujan begini, malah hujan disalahkan segala macam. Nah, itu yang balik kepada kita. Dah makin susah kita. Ya, kalaupun kita mengalami ujian seperti itu, tetap aku yakin nanti pasti sukses. Aku yakin nanti pasti ada yang beli. Aku yakin pasti nanti laku. Aku yakin habis. Nah, yakin dia. Itu keteguhan hati. Kemudian kekuatan akan pikiran, power of mind. Ini yang saya maksud tadi, bahwa Anda bisa. Ucapkanlah bisa, 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 bisa. Tiap hari bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ya, yang nggak bisa dilakukan oleh manusia apa? Tahu kalian? Yang nggak bisa dilakukan oleh manusia cuma satu, memakan kepalanya sendiri, itu yang nggak bisa. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu memakan kepalanya sendiri. Kalau makan tangannya bisa, makan jari-jarinya bisa, tapi kalau makan kepalanya dia nggak bisa. Artinya semua bisa dilakukan.
Asal kita tadi pantang menyerah, kemudian yakin, gitu loh. Kemudian yang keempat, apa unsur pokoknya? Yaitu kreativitas yang menelurkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi. Ini hubungannya dengan experience ya. Jadi bagaimana berpikir, bagaimana menginspirasi peluang-peluang, menciptakan peluang-peluang. Nengok sesuatu, oh ini peluang ini. Nengok sesuatu, oh ini peluang bagus ini. Ini peluang bagus ini. Ya kan? Oh, nengok banyak mobil parkir di satu tempat kotor ya kan nggak sempat. Oh, ini peluang nih. Cemana kalau aku datang yang punya aku cuci. Nah, itu peluang. Nengok orang anak-anak SD banyak berkerumun gitu ya kan. Di sebuah sekolah, ini peluang ini. Pokoknya ngelihat sesuatu peluang aja. Tapi bukan peluang untuk mencuri. Jangan nanti oh ini peluang ini. Pas pula nih HP-nya lagi nggak ada ini yang apa ini? Yang nengok. Oh ini peluang nih, ada kunci tergantung di kereta. Ambil, bukan gitu ini maksud dengan peluang. Peluang menciptakan sebuah apa namanya? Usaha. Nah, inilah keempat pokok yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, coba lihat kepada diri Anda, apakah Anda memiliki semua itu. Kalau memiliki, bagus, lanjutkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Kalau belum punya, belum memiliki, dipelajari dan tanamkan. Karena itu bisa kita tanamkan, bisa kita pelajari. Ya, asal kita memang menyadari bahwa hal itu sangat penting. Oke, baik ya. Itu materi kita pada hari ini. Ini waktu di Zoom saya tinggal 1 menit lagi, akan segera habis. Ya, maka dari itu untuk tugas berikutnya masih sama seperti yang lalu. Silakan Anda review ulang, Anda resume ulang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Anda tuliskan di kertas double folio, kemudian kirimkan kepada saya secara japri. Baik ya, terima kasih atas perhatian Anda semua. Ya, saya akhiri pertemuan kita ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.